Hai, selamat datang di Crochetilla. Buat teman-teman yang mau membeli noken ataupun barang-barang rajut dari channel ini, silahkan kunjungi Shopee MNP Noken atau DM ke Instagram MNP Noken atau Crochetilla. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini saya mau bikin tutorial tas Granny Square Simple ini karena saya lihat tas ini tuh banyak sekali di Pinterest, berseliweran di mana-mana. Jadi saya mau bikin gitu karena tasnya bagus juga, terus biasa bisa pakai kampus. Jadi ya why not. Oke, jadi kita langsung saja mulai. Alat dan bahan: benang katun parkit, hakpen nomor 1,5 mm dan juga gunting. Untuk tutorial merajut Granny Square Simple, saya sudah bikin tutorialnya, jadi silahkan cek videonya di description box di bawah. Total Granny Square Simple yang dibutuhkan yaitu hijau 7, coklat 7, kuning 8, dan juga mix coklat hijau 2. Ini adalah skema susunan Granny Square dari badan tas Granny Square-nya. Oke, di sini untuk menyambungkan Granny Square-nya kita buat slip knot. Seperti ini. Jadi sebenarnya cara menyambungkan ini tuh sama kayak kalau kamu sudah subscriber lama di channel ini, kamu tahu yang tutorial tas Granny Square matahari itu. Nah, itu cara menyambungkannya tuh sama kayak itu. Jadi tinggal di slip stitch saja seperti ini. Pokoknya kamu lihat saja nih. Jadi slip stitchnya itu di chain ketiga dari sudut ini. Nah, jadi sebelum kamu ke video ini, kalau misalnya kamu mau pakai Granny Square seperti yang ada ini, Granny Square Simple, silakan kamu cek tutorialnya, ada di description box di bawah. Oke, jadi kamu tinggal slip stitch saja di satu sisi ini sampai ke atas sana. Oh ya teman-teman, ini slip stitchnya hanya di back loop saja, jadi di bagian belakangnya saja, tidak dua-duanya, tapi bagian belakang. Pokoknya kalau misalnya kamu sudah pernah bikin tas yang Granny Square matahari itu, kamu pasti tahu nih cara sambungnya. Cuman hanya slip stitch di back loopnya saja. Jadi total untuk tas ini ada 22 Granny Square, 20-nya itu untuk yang satu warna dan 2 warnanya itu untuk yang mix. Oke, jadi di sini teman-teman bisa slip stitch terus sampai ke bagian atas. Jadi itu kan bentuknya kotak. Nah, teman-teman bisa slip stitch di bagian sisi yang saya lagi slip stitch ini saja. Jadi slip stitch terus sampai Tuhan datang atau rada sate saja. Pokoknya slip saja di sisi yang kamu ada lihat di video ini. Oke? Nah, kalau sudah sampai di ujung itu kan bisa ambil granny yang baru lagi, kemudian slip stitch lagi dari chain kedua di sudut itu. Pokoknya kalau kamu sudah nonton video Granny Square Simple ini, kamu pasti mengerti chain keduanya itu bagaimana. Karena di stitch sudutnya itu ada chain 3 kali. Nah, chain keduanya itu, jadi sambungkannya itu di chain kedua. Oke, jadi kalau sudah disambungkan seperti ini, kan bisa lanjut slip stitch seperti yang kamu lakukan pada 2 Granny Square sebelumnya. Oke, jadi silakan slip stitch sampai di atas. Teman-teman bisa menggabungkan semua Granny Square-nya seperti ini. Jadi kamu tidak harus cara menggabungkannya itu sama seperti saya yang lurus-lurus terus ke atas menyerong gitu, tidak. Kalau misalnya kamu gabungkan dengan cara lain ya terserah kamu juga. Oke teman-teman, jadi ini tuh sudah jadi untuk dia punya badan tasnya, tapi saya mau tambahkan di samping dulu untuk 2 granny mixnya seperti yang tadi saya bilang. Jadi akan ditaruh di samping ini, dilipat seperti ini lalu ditaruh di samping ini. Oke, jadi disesuaikan dengan warna tasnya. Jadi karena di sini warna hijau, makanya saya pakai hijau, terus bagian belakangnya yang coklat karena bagian belakangnya itu warnanya coklat. Jadi untuk mixnya ini kamu sesuaikan dengan warna tasnya juga ya, penempatan warnanya. Jadi seperti ini, kemudian kamu bisa sambungkan seperti tadi slip stitch juga. Jadi caranya itu sama saja. Jadi sambungkan granny mixnya ini ke badan tasnya tadi. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kamu sudah menyambungkan granny-nya, saya akan lanjut ke membuat tali.
Oke, jadi untuk menyambungkan talinya atau membuat talinya, saya akan bikin dari sudut sini. Saya pakai warna coklat yang tadi saya pakai sambung juga. Jadi dimulai dari sudut ini. Kenapa saya mulai dari sudut itu? Supaya dia punya sambungannya itu tidak terlalu kelihatan gitu, tidak terlalu kentara. Jadi kan orang fokusnya itu ke depan dan belakang tas. Nah, saya selipkan dia punya sambungannya itu di bagian pinggir biar tidak jadi point of view. Oke, jadi ini saya kasih dekat lagi. Jadi teman-teman isi mulut tasnya ini full dengan 1 kali single crochet. Oke, jadi baris pertama ini full single crochet di mulut tasnya. Nah, ini sudah full tasnya dengan 1 single crochet. Nah, ini saya sudah single crochet lagi sampai di atas sini. Jadi ini sebenarnya baris kedua dan saya single crochet sampai di atas sini untuk buat tali tasnya. Nah, jadi untuk tali tasnya ini kita chain sebanyak 50 kali. Oke, jadi chain terus sampai 50 kali, kemudian kita sambung di seberangnya dengan menggunakan single crochet. Oke, jadi langsung single crochet sampai nanti menemui titik yang itu ada segitiga ujungnya. Jadi titiknya sama kayak di sini. Kalau ini coklat, di sebelahnya itu kuning. Nah, jadi teman-teman bisa single crochet sampai titik yang tadi ada tanda panahnya. Nah, jadi teman-teman akan melakukan hal yang sama lagi, yaitu chain sebanyak 50 kali. Nah, di sini saya langsung lanjut saja ke baris ketiga ya, terhitung setelah single crochet tadi. Nah, di sini masuk ke talinya, ini saya pakai salah satu stitch saja. Jadi entah back loop atau front loop itu terserah kamu saja. Nah, di sini saya pakai front loopnya. Jadi saya single crochet di bagian front loopnya. Jadi satu sisi saja. Jadi untuk bikin tali ini tuh kamu hanya cukup single crochet sampai besaran tali sesuai dengan kamu punya keinginan. Kalau saya seperti ini besarnya menurut saya sudah cukup. Jadi saya mau slip stitch di tempat tadi saya mulai. Jadi saya bisa slip stitch di sini. Lalu saya akan mulai untuk bagian dalam talinya. Oke, jadi ini saya tarik, kemudian potong, lalu selip sisa benangnya. Oke, kalau sudah diselipkan sisa benangnya, kita lanjut ke bagian dalam talinya. Kita mulai dari tengah-tengah sini. Kita selipkan di tengah-tengah sini sama kayak tadi. Lalu kita mulai dengan single crochet. Jadi prosesnya sama kayak tadi. Jadi dari tengah sini kita chain 1 kali, lalu kita buat single crochet di sebelahnya, mengitari. Jadi nanti balik lagi ke titik ini, single crochet mengitari talinya. Jadi ini single crochet terus. Pokoknya kamu lihat saja di video ini. Penjelasannya agak susah, mungkin kan bisa lihat saja. Jadi single crochetnya kemana gitu. Single crochet terus sampai mencapai besar tali yang kamu inginkan. Untuk bagian dalam dari tali tasnya ini saya sesuaikan ukurannya itu dengan bagian luarnya. Jadi ini menurut saya sudah pas ya. Jadi saya bisa slip stitch seperti tadi yang di samping itu, saya slip stitch.
Kemudian saya gunting lalu saya selipkan sisa benangnya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ini tuh ada 4 baris. Untuk ketebalan talinya ini sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ini saya sesuaikan dengan bagian luar dari talinya. Jadi semuanya itu nanti titik bertemunya atau titik akhirnya itu di sini. Jadi nanti slip stitchnya juga harus di situ. Nah, di situ kayak titik nolnya gitu. Jadi terhitung 4 barisnya di sini. Jadi nanti teman-teman bisa slip stitch lalu selipkan sisa benangnya. Oke teman-teman, tasnya sudah jadi dan ini hasil akhirnya. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kamu suka, silahkan tekan tombol like. Terus kalau misalnya kamu punya kritik dan saran, silahkan komentar di bawah atau DM ke Instagram Awane Yogi atau Crochetilla, terserah. Terus kalau misalnya kamu mau dukung channel ini lebih jauh, please tekan tombol subscribe di bawah. Terus nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu pas upload video baru. Itu saja, terima kasih. I'll see you on my next video. Bye!